Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pengujian perangkat lunak akan mempresentasikan hasil proyek kami, yakni stok buah, website, aplikasi perhitungan buah, pengujiannya menggunakan Selenium. Proyek ini merupakan pemenuhan dari tugas ujian akhir semester mata kuliah pengujian perangkat lunak. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ferdi Mutia Rahmasyani, NIM 171, dan teman-teman saya. Nama saya Ronald Wahid dari NIM 142. Saya Umar Faruk dengan NIM 157. Saya Kakila Mustawa dengan NIM 165. Saya Norma Arita Vidyawati dengan NIM 169. Baik, selanjutnya yakni pemaparan dari presentasi kami. Untuk teman-teman yang bertugas dipersilakan. Baik, saya akan membacakan latar belakang dari tugas kami. Dalam era digital, sistem pengelolaan inventaris berbasis teologi semakin penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan data. Metode tradisional seperti pencatatan manual di buku atau spreadsheet rentan terhadap kesalahan perhitungan, kehilangan data, dan kesulitan melacak stok secara real time. Aplikasi penghitung buah hadir sebagai solusi berbasis web yang memungkinkan pengguna menginput data buah, menghitung stok awal dan akhir, serta mencatat perubahan harga secara real time dengan akurat. Aplikasi ini mengurangi error manusia, menjadikan laporan terstruktur, dan mempermudah pengelolaan data admin serta buah dalam satu platform terpusat. Dibandingkan metode konvensional, sistem ini menawarkan efisiensi lebih tinggi dan akses fleksibel melalui berbagai perangkat tanpa perlu instalasi khusus. Cukup dengan koneksi internet. Dikembangkan menggunakan template Bootstrap, aplikasi penghitung buah menawarkan antarmuka responsif yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, menjadikan solusi praktis untuk pengelolaan inventaris modern. Next. Nah, untuk tujuannya sendiri, yang pertama yaitu membangun sistem berbasis web yang dapat mengurangi kesalahan perhitungan stok buah dengan menyediakan fitur pencatatan stok awal dan stok akhir secara akurat. Selanjutnya, menyediakan platform yang dapat mencegah kehilangan data inventaris buah melalui penyimpanan data secara digital pada server. Yang terakhir yaitu mengembangkan fitur pelacakan stok dan harga buah secara real time untuk mendukung pengelolaan inventaris yang lebih efisien. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yakni ada penyampaian arsitektur sistem. Teman-teman yang bertugas dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem website stok buah. Website stok buah menggunakan arsitektur client server untuk mengelola data stok buah. Berikut adalah komponen utama arsitektur sistem dalam bentuk tabel. Yang pertama yaitu komponen arsitektur client. Antarmuka pengguna berbasis browser Google Chrome yang dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript dengan memiliki tanggung jawab yaitu menampilkan halaman web, menangani input pengguna, misalnya form tambah stok, dan mengirimkan permintaan ke server. Yang kedua, ada komponen arsitektur server, yaitu server lokal seperti SAMPP, WAMP yang menjalankan PHP untuk memproses logika aplikasi, yang memiliki tanggung jawab memproses permintaan HTTP dari klien, menangani logika bisnis, misalnya validasi input dan berkomunikasi dengan database. Dan yang terakhir yaitu database. MSQL dikelola melalui PHP MyAdmin untuk menyimpan data stok buah, yang memiliki tanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola data seperti nama buah, jumlah, dan harga secara
persisten, serta menangani operasi CRUD. Next. Selanjutnya yaitu fitur utama aplikasi website stok buah. Yang pertama yaitu kategori fitur autentikasi. Contoh fiturnya yaitu login pengguna. Memiliki deskripsi yaitu untuk memungkinkan pengguna untuk masuk ke sistem dengan kredensial, username, dan password untuk mengakses dashboard manajemen stok. Selanjutnya yaitu kategori fitur manajemen stok. Di sini contoh fitur dari manajemen stok yaitu tambah stok untuk menambahkan data buah baru termasuk nama buah, jumlah, dan harga ke dalam database. Selanjutnya ada fitur lihat stok yaitu menampilkan daftar stok buah dalam format tabel memungkinkan pengguna untuk melihat semua data stok yang tersimpan. Kemudian ada fitur edit stok, yaitu untuk memperbarui informasi stok buah yang ada, seperti mengubah jumlah atau harga. Kemudian ada fitur hapus stok, untuk menghapus data stok buah dari database berdasarkan pilihan pengguna. Dan yang terakhir yaitu kategori fitur validasi, contoh fiturnya yaitu validasi input, yaitu memastikan input pengguna, misalnya jumlah positif, harga valid, sesuai sebelum data disimpan ke database. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada teknologi yang digunakan pada proyek stok buah. Ini menggunakan berbagai teknologi untuk mengembangkan dan pengujian. Berikut adalah rincian teknologi dalam bentuk tabel. Ada kategori yang pertama front-end. Di dalam front-end ini ada teknologi yang bernama HTML, memiliki deskripsi bahasa markup untuk membangun struktur halaman web. Peranan HTML sendiri menyusun struktur halaman seperti form input dan tabel daftar stok. Kemudian ada teknologi CSS, yaitu deskripsinya seperti bahasa styling untuk mendesain antarmuka pengguna. Peranannya, CSS sendiri mengatur tata letak, warna, dan estetika halaman web, misalnya form dan tabel. Yang ketiga ada teknologi JavaScript, yakni deskripsi bahasa pemrograman untuk interaktivitas di sisi klien. Peranan JavaScript sendiri yakni menangani validasi form di sisi klien dan interaksi dinamis seperti notifikasi. Yang kedua ada kategori backend, di mana teknologinya yakni ada PHP. Deskripsinya, PHP sendiri merupakan bahasa pemrograman server untuk logika aplikasi. Peranan dari PHP sendiri yakni memproses permintaan HTTP, menangani operasi CRUD, dan menghubungkan front-end dengan database. Yang kedua teknologinya yaitu MySQL, yakni sistem manajemen database relasional. Peranannya menyimpan data untuk buah, nama, jumlah, harga dalam tabel database. Yang ketiga yakni backend PHPMyAdmin, yaitu alat berbasis web untuk mengelola database MySQL. Peranannya sendiri meningkatkan pengelolaan struktur tabel, pengujian query, dan verifikasi data. Yang ketiga ada kategori pengujian. Teknologinya yaitu pengujian Selenium WebDriver. Deskripsinya alat pengujian berbasis browser. Bisa di zoom. Peranannya yakni mengotomatiskan pengujian fungsional seperti login, tambah stok, dan validasi input. Yang kedua ada pengujian Python, bahasa pemrograman untuk skrip pengujian Selenium, yaitu memiliki peranan menyusun skrip pengujian untuk mengontrol browser dan memverifikasi hasil. Yang ketiga ada pengujian Chrome Driver, yakni driver untuk menjalankan Selenium di Google Chrome. Peranannya menghubungkan Selenium dengan browser Chrome untuk simulasi interaksi pengguna. Next. Selanjutnya ada desain database dari website stok buah. Pada database-nya memiliki 3 tabel, yakni tabel admin, buah, dan penghitung underscore buah. Pada tabel admin memiliki beberapa atribut, diantaranya ID underscore admin,
nama, username, dan password. Pada tabel buah sendiri memiliki atribut ID buah, nama underscore buah, dan satuan, di mana ID underscore buah ini memiliki relasi dengan ID underscore buah juga di tabel penghitung underscore buah. Di tabel underscore buah, penghitung underscore buah memiliki atribut ID, tanggal, stok underscore awal, stok underscore akhir, stok underscore digunakan, harga underscore awal, harga underscore akhir, harga underscore penggunaan, ID underscore buah, barang underscore terjual. Nah, di sini beberapa atribut juga memiliki beberapa seperti in, memakai in, varchar, dan sesuai dengan penggunaannya masing-masing. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Bergi. Metodologi testing. Yang pertama ada unit testing. Unit testing sendiri dilakukan untuk memastikan setiap komponen individu dari aplikasi web penghitung buah yang berfungsi dengan baik secara terpisah. Kode yang diuji meliputi yang pertama fitur login dan autentikasi pengguna, yang kedua fitur input data, yang ketiga fitur pengeditan data, tambah admin secara terisolasi. Yang kedua, fungsional testing dilakukan untuk memastikan fitur utama dari aplikasi penghitung buah bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang. Pengujian ini mencakup keseluruhan alur kerja sistem, mulai dari login, pengguna, navigasi antar halaman, hingga pengolahan data buah dengan menekankan pada pengujian end-to-end untuk memastikan fungsionalitas lengkap sesuai kebutuhan pengguna. Kode yang diuji ada 3. Yang pertama fitur login dan autentikasi pengguna. Yang kedua fitur navigasi antar halaman, yaitu beranda, admin, buah, penghitung. Dan yang ketiga fitur penambahan, pengeditan, dan perhitungan data admin serta buah. Yang ketiga ada integration testing, dilakukan untuk memastikan bahwa semua modul dalam aplikasi web penghitung buah terintegrasi dengan baik dan berfungsi bersama sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang. Kode yang meliputi yang pertama integrasi antara fitur login dan modul navigasi. Pengguna dapat mengakses halaman beranda, admin, buah, dan penghitung tanpa gangguan. Yang kedua, integrasi antara fitur pengolahan data admin dan buah. Menguji alur penambahan admin baru, serta memastikan data tersebut tersedia di modul lain seperti penghitung. Yang ketiga, integrasi antara fitur penghitungan buah dan penyimpanan data. Memverifikasi input stok awal, stok akhir, dan harga awal yang dapat diakses dan dihitung dengan benar oleh sistem. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yakni ada demo aplikasi dan testing yang akan dijelaskan oleh teman saya Ronald. Dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan testing dan pendemoan aplikasi. Testing sekaligus pendemoan. Jadi untuk yang pertama saya testingnya menggunakan Selenium ya, Selenium IDE. Jadi untuk jika ingin mendownload langsung di-download atau di-install di ekstensinya saja. Selenium IDE. Tinggal dorong aja dan tinggal masukin nama projectnya yang pertama yaitu penghitung. Ini. Untuk pentestingannya tinggal masukkan URL aplikasinya saja ya. Jadi copy URL-nya dipaste di base URL. Nanti untuk mendeteksi aplikasinya sudah di testing atau belum,
bisa dicek di sini aja. Nanti ada tulisannya selenium di pojok kanan bawah. Nah, kalau sudah ada teks seperti ini, maka itu sudah berhasil mentesting. Biasanya tadi saya komen open dengan target penghitung buah dan klik ID username, terus nge-typing username-nya menggunakan value admin atau isinya admin dan passwordnya juga admin di sini. Terus ketika nge-login itu nanti menarget name simpan. Button loginnya itu dengan name simpan seperti itu. Jadi untuk yang pertama sini sudah tampilan penghitung tampilan home ya, sorry ya, tampilan home seperti ini. Jadi untuk tampilan home itu yang pertama ada hitungan bulanan. Jadi ini ada hitungan bulanan. Saya lihat sendiri. Terus yang kedua bisa ngekspor ke Excel juga, dan juga tabel penghitungan. Jadi pada tanggal bulan 6 tanggal 6 bulan 12 2024 itu saya pernah menghitung buah apel. Terus yang kedua itu admin. Untuk admin sendiri gunanya untuk ketika proses closing-an. Jadi kayak contoh di sini saya akan menambahkan saya sendiri ya. Contoh aja. Sini kan sudah tertera nama saya, username dan password. Soalnya itu ada beberapa kesalahan kecil. Maka di sini berhasil login. Nah, bisa dilihat di testingannya, Dan ketika di sini akun saya dihapus, maka ketika saya login dengan nama Ronald, tidak akan bisa. Soalnya kan nggak ada akunnya, nggak ada akunnya lah. Ialah aplikasinya tadi. Terus yang selanjutnya yaitu pada buah page, dimana buah page ini gunanya untuk menghitung buah yang akan kita hitung. Contohnya, ini aku hapus beberapa itu aja. Contoh di sini saya akan menghitung anggur, buah anggur. Ini ada buah anggur di mana satuan per gelasnya itu 0,1 per kilonya. Jadi per gelasnya itu 0,1 dari 1 kilo. Kita langsung aja ya, coba hitung aja. Tinggal pilih tambah penghitung. Yang mau dihitung itu kan anggur tadi. Jadi pada stok awalnya itu 10 kilo dan stok akhirnya itu 5 kilo. Yang dimana harga awalnya itu 100.000 ya. Harga awal 100.000 dan stok akhirnya itu 50.000. Jadi barang terjualnya itu sebanyak 50 kilo. 50 gelas, sorry. 50 gelas. Nah, di sini untuk yang sendiri bisa menghitung secara otomatis ya. Jadi yang stok awalnya itu 10 kilo, terus stok akhirnya itu 5 kilo, maka stok yang digunakan itu sebanyak 5 kilo, dan harga penggunaannya pun sama, sebanyak 50.000. Seperti itu. Jadi ibarat contoh ya, gudang itu kan, di gudang itu ada anggur yang awalnya 10 kilo. Nah, dan setelah itu ada transaksi, hingga stok akhir dari gudang tersebut terhitung kembali sebanyak 5 kilo. Jadi berapa stok yang digunakan, kan kita nggak bisa memprediksi atau menghitung kan dari buah sebanyak itu kan, ibarat catatannya hilang seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk menghitung stok yang digunakan berapa,
dan harga penggunaan berapa. Jadi mungkin itu saja ya dari aplikasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator ya. Dan untuk hasil testingnya seperti ini. Mungkin untuk moderator bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Ronald yang telah mempresentasikan demo dan testing dari proyek kami. Mungkin itu sebagai penutup, dan juga saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami, yakni berdasarkan hasil pengujian tadi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi stok buah berhasil diuji menggunakan Selenium IDE untuk fitur utama seperti login pengguna, navigasi antar halaman, penambahan data admin, penambahan data buah, penambahan data penghitungan buah, pengeditan data admin, dan interaksi dengan elemen UI tambahan. Semua fitur tersebut berfungsi sesuai spesifikasi. Yang kedua, pengujian otomatis menggunakan Selenium IDE meningkatkan efisiensi pengujian dengan mengotomatiskan proses berulang seperti pengisian form dan navigasi, serta memastikan konsistensi eksekusi. Yang ketiga, dalam pengujian ini masih memiliki keterbatasan seperti kurangnya verifikasi eksplisit, pengujian hanya pada satu browser, ketergantungan pada koneksi internet, kurangnya pengujian error handling, dan tidak adanya visual testing. Hal ini dapat mempengaruhi keandalan aplikasi dalam kondisi pengujian yang lebih beragam. Baik, merupakan terakhir presentasi dari kami kelompok 3 mata kuliah pengujian perangkat lunak kelas 2023E. Sekian saya tutup, apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.